Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan belajar i'rab surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Baik teman-teman semuanya, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam ayat 14 ini kita akan coba terjemahkan kata per kata. Wa idza, dan apabila, laqu, mereka telah berjumpa, alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka telah beriman, qalu, mereka menjawab atau mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza, dan apabila, khalau, mereka kembali, ila syayatinihim, kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka menjawab, inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kalian. Innama, sesungguhnya hanyalah, nahnu, kami, mustahzi'un, orang yang mengolok-olok. Baik, kita akan coba i'rabkan kata per kata dari surat Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza, lafaz waw yang melekat pada lafaz wa idza ini merupakan sebuah harfu atfin, sebuah huruf yang menunjukkan makna penggabungan. Artinya dia akan merujuk kepada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Untuk harfu keadaannya selalu mabni. Jadi semua huruf itu pasti mabni. Alal fathi. Nah, mabninya yaitu dengan fathah. Fathahnya ini. Kemudian lafaz idza yang melekat pada wa idza itu merupakan zorfu zamanin. Merupakan zorob zaman. Zorob zaman itu maknanya sederhananya kita berikan definisi keterangan zaman, waktu. Jadi zorfu zamanin, keterangan waktu, syartiyun, dan dia merupakan huruf syarat. Jadi fungsinya dia sebagai syarat. Dia merupakan zorob zaman dan dia punya fungsi sebagai syarat. Mabniun, keadaannya selalu mabni, ala sukun, dengan sukun. Sukunnya di sini. Nah, jadi idza itu mabninya dengan sukun. Fi mahalli nasbin, dan dia menempati tempat sebagai nasab. Laqu, mereka berjumpa. Itu merupakan fi'lul madhi, merupakan kata kerja yang bermakna lampau. Dan ini merupakan fi'lu syartin, merupakan fi'lu syarti. Kenapa? Karena tadi diawali oleh idza yang merupakan zorob zaman yang memiliki fungsi sebagai syartiyun. Dia mabniun ala dhammi, mabninya dengan dhammi, dengan dhammah. Dhammahnya pada ini. Laqu, kemudian litisalihi, karena dia tersambung biwawil jamaah. Jadi setiap fi'il madhi yang tersambung dengan wawul jamaah itu pasti mabninya dengan dhammah. Nah, kemudian wawul jamaah sendiri, wawul jamaah yang melekat pada lafaz laqu itu merupakan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung. Semua dhamir itu mabniun ala sukun, dengan sukun. Fi mahli raf'in fa'ilun. Nah, karena lafaz laqu itu merupakan fi'il madhi ini, di mana setiap fi'il atau kata kerja itu memiliki fa'il atau subjek. Subjeknya pada lafaz laqu adalah wawul jamaah yang menunjukkan makna jamak. Maka di sini dikatakan fi mahalli raf'in fa'ilun. Berikutnya, lafaz berikutnya adalah alladzina. Tadi kita terjemahkan sebagai orang-orang yang. Alladzina merupakan isim mausul. Jadi alladzina itu isim mausul, isim yang menunjukkan makna sambung. Mabniun, dia keadaannya selalu mabni alal fathi, dengan fathah. Ini fathahnya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dan dia menempati tempat sebagai nasab dengan kedudukan sebagai maf'ulun bih, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama objek. Jadi tadi wa idza laqul ladzina. Nah, laqu ini fi'il, kata kerja. Kemudian tadi subjeknya itu wawul jamaah. Wawul jamaah objeknya adalah lafaz alladzina.
atau dikenal dengan nama maf'ulun bih. Kemudian amanu, mereka telah beriman. Itu merupakan fi'il madhi. Ingat, ini ada wawul jamaah, berarti dia mabni dengan dhammah. Kita lihat mabniun ala dhammi. Nah, mabninya dengan dhammah. Ini dhammahnya. Litisolihi, karena dia tersambung. Litisolihi, karena tersambungnya biwawil jamaah. Tersambungnya dengan wawul jamaah. Jadi setiap kata kerja yang bermakna lampau atau fi'il madhi, dia akan selalu mabni dengan dhammah ketika dia biwawil jamaah. Litisolihi biwawil jamaah. Sedangkan wawul jamaah yang melekat pada lafaz amanu itu merupakan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, keadaannya selalu mabni, mabninya dengan sukun. Fi mahli raf'in fa'ilun, dan dia menempati tempat sebagai fa'il atau subjek. Ada kata kerja, ada subjek. Wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah dari lafaz amanu yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu merupakan silatul mausul. La mahallalaha minal i'rab, dia tidak menempati tempat. Jadi hanya sebagai silatul mausul untuk lafaz amanu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ini disebut dengan jumlah dengan menempati tempat sebagai silatul mausul. Tapi dalam i'rab itu tidak, la mahallalaha minal i'rab. Jadi tidak usah di-i'rabkan karena tidak menempati tempat baginya. Kemudian qalu, mereka berkata atau mereka menjawab. Ini ada wawul jamaah, berarti ini fi'il madhi. Fi'il madhi yang litisalihi biwawil jamaah. Kita lihat fi'il madhi mabniun ala dhammi, dengan dhammah litisalihi karena tersambungnya biwawil jamaah, dengan wawul jamaah. Dan kata qalu itu merupakan jawabu syarti. Jawabu syarti, jawab syarat dari lafaz wa idza laqul ladzina amanu qalu. Nah, qalu itu jawab syaratnya. Kemudian wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahli raf'in fa'ilun. Ini sama ya untuk wawul jamaah. Jadi kita sudah bisa membedakan fi'il madhi yang dia mabni dengan dhammah dikarenakan pasti karena litisalihi biwawil jamaah. Kemudian amanna, kami telah beriman, kami telah beriman. Ini maknanya telah, berarti fi'il madhi. Fi'lul madhi mabniun, dia mabni ala sukun. Nah, sukunnya di sini aman. Nah, ditambah dengan dhamir nahnu atau nah. Nah, di sini aman, maka di sini dikatakan fi'il madhi mabniun ala sukun. Nah, sukunnya di sini. Ini sukunnya. Tapi karena ini nun, sukun bertemu dengan nun nafa'il, maka disambungkan dengan tasydid amanna. Litisalihi bina'il fa'il, bina al-fa'ilin. Jadi di sini pada lafaz amanna itu merupakan nafa'il. Jadi atau dhamir yang menunjukkan makna jamak. Begitu. Fi'lul madhi mabni ala sukun litisalihi bina'il fa'il. Kemudian naknya itu dhamir muttasil, ini merupakan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, mabniun ala sukun, semua dhamir pasti mabni, ini mabninya dengan sukun. Nah, sukunnya di sini. Kemudian fi mahli raf'in fa'ilun, dia sebagai fa'il. Jadi lafaz amanna itu ada dua. Pertama dia fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, yang kedua sebagai fa'il. Nah, subjek fa'il itu. Wa idza al-wawu harfu 'atfin mabni al fathi, ini sama dengan lafaz sebelumnya. Idza juga sama, dzarfu zamanin syartiyyun mabniun 'ala sukuni fi mahli nasbin. Nah, ini sama ya. Kemudian khalau fi'il madhi ada wawu jamaah, berarti ala dhamm ya. Fi'il madhi fi'il syartin. Nah, dia merupakan fi'il syarat. Karena tadi ada lafaz wa idza khalau. Kemudian mabni ala dhammi, dia dengan dhammah karena litisalihi biwawil jamaah. Nah, ini ada tambahan sedikit. Jadi khalau fi'il madhi mabniun fi'il syart. Mabniun fi'il madhi fi'il syarti. Mabniun ala dhammi al-muqaddari ala al-alif. Jadi di sini dhammahnya itu dhammah muqaddar. Dhammah al-muqaddar alal alif. Jadi dhammah yang ditakdirkan atau dhammah yang tersembunyi.
Kemudian ini al-mahdhufah, yang dibuang, litisolihi biwal jamaah. Jadi ada namanya dhammah zahir atau zahirun, ada yang namanya dhammah al-muqaddar. Nah, jadi ada dua. Sama untuk fathah pun sama. Ada fathah zahir, ada fathah al-muqaddar. Kasroh pun sama, ada kasroh zahir, ada kasroh al-muqaddar. Nah, kalau yang dimaksud dengan dhammah zahir, misalkan kita punya kata yaktubu. Nah, pada huruf ba itu berharokat dhammah. Nah, maka ini disebut dengan dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Nah, kalau ini pada lafadz kholau, ini ada dhammah di bagian alif, tetapi dhammahnya tidak nampak, maka dikenal dengan nama dhammah al-muqaddar, dhammah yang ditentukan. Ditentukannya di mana? Di atas alif. Seperti itu. Atau dalam Al-Quran misalkan kita punya lafadz Musa. Nah, Musa ketika dia sebagai subjek kan harus rofa, harus marfu, harus dhammah. Tapi bagaimanapun tulisan Musa itu tidak akan berubah, tetap akan seperti ini. Maka di sini Musa di sini dhammahnya adalah dhammah al-muqaddar, seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak lagi di ayat-ayat berikutnya di surat Al-Baqarah. Kemudian di sini al-wawu itu wawu jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini sama ya. Karena tadi dia fi'il madhi yang litisolihi bi wawil jamaah. Sehingga wawul jamaahnya adalah fa'ilun. Kemudian ila harfu jarin mabni ala sukun. Nah, karena ini ila merupakan harfu jar, maka kata setelahnya pasti isim, dan isimnya dikenal dengan nama isim majrurun. Kita lihat syayatinihim. Ini ada dua kata. Kata pertama adalah syayatini, yang kedua adalah him. Nah, syayatini itu merupakan isim majrurun. Kenapa dikatakan isim majrurun? Karena dia diawali oleh harfu jarrin. Nah, jadi alasannya ini. Kenapa diberikan kedudukan sebagai isim majrurun? Nah, tandanya apa? Wa alamatu jarhi, tanda jarnya adalah al-kasroh. Kasrohnya yang mana? Yang ini. Nah, pada lafadz sayatini di huruf nun. Nah, ini disebut dengan dhammah yang nampak. Maka di sini disebut dengan kasroh yang nampak. Maka kita sebut dengan al-kasratu al-zahiratu. Nah, jadi tadi bedanya dengan ad-dhammatu al-muqaddaratu dengan ad-dhammatu al-zahiratu, atau ad-dhammi al-muqaddar atau al-kasri al-zahir. Seperti itu. Jadi kalau yang nampak dhammahnya, fathahnya, kasrohnya disebut dhammah atau fathah atau kasroh yang zahirah. Kalau tidak nampak disebut al-muqaddar atau al-muqaddarah. Seperti itu. Kemudian di sini ini him pada lafaz syayatinihim. Himnya merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafin ilaih. Dia kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Nah, syayati ini bisa ditambahkan wa huwa mudhaf. Kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhafun ilaih. Nah, mudhafnya itu syayatini. Jadi ini bentuk idhofah, bentuk kepemilikan kalau dalam bahasa Arab namanya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Nah, makanya di sini fi mahalli jarrin. Kemudian qalu, mereka berkata, fi'il madhi mabni ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, dan dia merupakan jawab syarat. Wawul jamaah dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun, dan wawunya itu merupakan fa'il. Oke, ini masih sama. Inna ini harfu tauqidin, huruf yang menunjukkan makna penegasan. Nah, dia punya fungsi nanti. Wa nasbin mabni ala fathi, dan dia sebagai harfu nasab. Dia mabni dengan fathah. Nah, di sini inna ini sekali lagi ada dua kata. Yang pertama inna itu sendiri yang merupakan harfu taukid, dan dhamir nahnu, dhamir muttasil. Nah, tadi inna itu punya fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khobar,
dan merupakan khobar. Nah, jadi dia membuat isim itu menjadi nasab dan membuat khobar itu menjadi rofa. Nasabnya bisa dengan fathah, rofanya bisa dengan dhammah. Baik, na-nya di sini dhamir muttasil, mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai isim inna. Jadi alasan kenapa inna pada lafaz inna itu disebut dengan isim inna, disebut dengan fi mahalli nasbin karena dia punya kedudukan sebagai isim inna. Itu. Jadi isim innanya adalah dhamir na yang merupakan dhamir muttasil. Ma'akum, ma'akum dzaraf makan, ma'a dan kum. Ma'anya itu dzaraf makan, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Kemudian kumnya al-kaf, ini maksudnya kum ya. Nah, jadi kita sambung saja langsung kum atau kaf al-mukhatab dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi ma'anya itu mudhaf, kumnya itu mudhafun ilaih. Wa syibhul jumlah, dan jumlah dari lafaz ma'akum di mana ma'anya itu tadi merupakan dzaraf makan, kumnya isim dhamir, ini merupakan syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar inna. Dia menempati tempat sebagai khobar karena tadi khobar inna harus tarfa'u. Maka di sini fi mahalli raf'in khobar inna. Kemudian innama kafatun wa makfufatun. Jadi innama di sini sebetulnya asal katanya ada dua, inna dan ma. Ma-nya di sini makafah. Inna di sini sehingga amalan inna di sini menjadi batal karena bertemu dengan ma. Maka di sini innama itu merupakan adatul hasyr. Jadi dia membatalkan fungsi inna karena ada ma. Seperti itu. Kafatun wa makfufatun. Jadi fungsinya menegaskan, tetapi dia juga membatalkan amalan dari inna. Atau bisa dikatakan ini adatul hasyr. Seperti itu. Huruf yang menyatakan makna pembatasan. Innama, sesungguhnya hanyalah. Kemudian berikutnya nahnu. Nahnu di sini merupakan dhamir munfasil, dhamir yang tidak tersambung atau terpisah. Dalam penulisannya mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Jadi dia sebagai kata di awal kembali. Karena tadi innama di sini hanya adatul hasyr. Kemudian mustahzi'un. Mustahzi'un di sini kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari lafaz nahnu. Karena nahnu mubtada harus ada khobar. Khobarnya adalah mustahzi'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kenapa khobar marfu? Karena setiap khobar itu pasti rofa. Alamat rafa'nya wa alamat raf'ihi al-wawu. Wawunya yang ini. Nah, seperti ini. Kenapa demikian? Li'annahu jama' mudzakkar salim. Karena dia merupakan jama' yang bermakna laki-laki. Seperti itu. Baik, demikian itu i'rab dari surat Al-Baqarah ayat ke-14. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Insyaallah nanti kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.